Nikibul bebas mimpi. Jadi teman-teman, walaupun Nikita itu sudah P21 tanggal 28 Mei kemarin, itu bukan menjadi dasar bahwasanya Nikita tidak bisa bebas. Kayak gitu. Di persidangan itu nanti akan dibuktikan terkait pemerasan dan tindak pidana pencucian uangnya. Jadi persidangan itu bukan berita buruk. P21 itu bukan berita buruk. Ya emang pasti masih ditahan. Tapi kalaupun misalnya nanti dia akan jalani anggaplah 1 tahun atau 2 tahun dari jumlah yang pernah dia jalani selama dia ditahan di kepolisian dan lain-lain, itu akan dipotong juga. Tapi kalau misalnya terbukti nanti Nikita bisa bebas, itu kalian lihat juga. Jadi kan masih banyak kesempatan di kepolisian, habis itu ada di pengadilan. Jadi jangan kalian berpikir bahwasanya oh tidak. Kalau P21 Nikita sudah pasti. Oh tidak. Nikita masih punya bahan untuk bisa melakukan pembelaan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Banyak rekan-rekan media tadi bertanya, Bang DJ, gimana pandangan abang terkait P21-nya Nikita Mirzani? Saya sampaikan bahwa P21 ini bukan sesuatu yang masalah ya gitu. Karena dalam proses penegakan hukum itu P21 adalah aturan yang memang menurut undang-undang ya ketika berkasnya sudah lengkap, ya kan, alat buktinya sudah cukup, maka tahapan berikutnya adalah menuju tahap 2, ya kan. Jadi P21 itu adalah langkah selanjutnya untuk menuju proses dalam persidangan. Artinya tahap 2 ini adalah tugas dari jaksa penuntut umum untuk membawa perkara ini dalam satu proses yang disebut dengan proses peradilan atau proses persidangan gitu. Jadi apakah Nikita Mirzani bersalah dengan P21? Belum tentu. Saya katakan bahwa dengan lengkapnya berkas P21 oleh kejaksaan, belum tentu Nikita Mirzani bersalah. Kenapa? Karena menurut Undang-Undang Kehakiman, ya, menurut Undang-Undang Kehakiman, setiap orang yang disangkakan atau setiap orang yang menyandang status tersangka dan setiap orang yang menyandang status sebagai terdakwa dalam proses peradilan nanti wajib dikatakan dia tidak bersalah jika belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, asas hukum di negara kita adalah asas yang disebut dengan presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah. Jadi kita tunggu proses persidangan bagaimana nanti kuasa hukumnya Nikita Mirzani berjuang untuk membela hak-hak dan kepentingan hukum Aminiki. Saya yakin Bang Dr. Fahmi adalah lawyer senior, lawyer yang cukup mumpuni untuk berjuang membela hak-hak dan kepentingan hukumnya dari Aminiki. Tetap semangat, tetap kita optimis, kita doakan yang terbaik buat Aminiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama alasannya pengacaranya Nikita Mirzani ini Pak Fahmi kata begini. Kenapa dia gugat Tuan Prestasi? Pertama dia minta perlindungan kepada Kapolri, Kejaksaan terkait perkara ini. Yang kedua, dia bilang dia mau menguji perbuatan ingkar janji. Karena kan ingkar janji ini dia rasa boleh dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Ya. Terus kan yang meminta review adalah Dr. Reza Gladys. Yang kedua, dia yang mengatur pembayaran 2 kali. Ini kita tidak pernah memaksa, tidak pernah meminta berapa kali pembayaran dan lain-lain. Dia menentukan 2 tahap. Terus kita bilang, tidak ada hubungan kerja aku sama dia. Terus yang menentukan payment bukan Nikita.
dan bukan orang-orangnya Nikita. Kemudian Pak Fahmi ini seiring perjalanannya perkaranya Nikita ini, dia ajukan gugatan non prestasi, jadi dia turut tergugatkan itu Kapolri, Kejaksaan, pengadilan juga kalau tidak salah, sama ada satu PT kayaknya punyanya Reza Gladys, saya tidak tahu, tapi ada satu PT di situ. Nah, kalau saya menurutku gugatannya seharusnya PMH, bukan gugatan non prestasi seperti kemarin saya jelaskan waktu di wawancarai di cumi-cumi kan. Nah, menurutnya kita selama kita jadi lawyer ini 8 tahun dengan gugatan non prestasi ini, itu dulu pertama. Terus Itu saja. Menurutnya Bapak bagaimana? tidak bisa. Tidak bisa Iya, kalau non prestasi. tidak tepat, bukan tidak bisa ya, tidak. Di mana tidak tepatnya? Karena kalau dia masukkan para pihak sebagai turut tergugat, Kapolri, Kejaksaan, perusahaan, mereka tidak melakukan prestasi. Ya, itu pertama. Para pihak itu ya, turut. Para pihak yang turut. Ya. Yang kedua, kita lihat jernih nih, kalau memang tujuannya kuasa hukumnya Nikita Mirzani hanya untuk menghold perkara pidana, Nah, tidak tepat juga. Karena kaitan dengan laporannya siapa? Dr. Yang Reza Gladys. Gladys itu ya. Iya. Itu kan pengancaman Pemerasan. sama pemerasan. Pemerasan dan TPPU. Tidak ada TPPU. Ada TPPU. Tindak pidana pencucian uang. Kok bisa kena TPPU? Nah, itu aneh juga. Kenapa bisa ada TPPU Sedangkan juga? TPPU itu kalau memang sudah ada objek kerugian yang dialami oleh Gladys pelapor ini, baru bisa dikenakan TPPU. Makanya dilakukan penyitaan. Ini kan tidak ada, karena pemerasan duit uang yang diminta oleh Nikita Mirzani itu kan belum ada diserahkan ke Gladys. Pengancaman pemerasan sudah diserahkan uang 4M ke diserahkan. Nikita. Oh, sudah ada? Iya, sudah ada. Dari permintaan berapa? Dari permintaan 5M. Oke, terus? Nah, itulah yang dikatakan pemerasan, salah satunya. Kemudian dikatakan ada TPPU-nya, bahwasanya dari hasil ilegal dan lain-lain, sesuai dengan pasal TPPU. Kemudian pertanyaanku di sini, kan memang di pasal 81 KUHP, kurang lebih begitu, 81 kayaknya. Memang kan perkara pidana apabila beringan sama perkara perdata, itu diutamakan pidana. Tapi kalau misalnya dibutuhkan untuk nanti putusan di pidana, hakim pidana boleh menunggu kan putusan perdatanya. Dan di sini lawyernya dia minta memang untuk direview, dilihat perbuatannya ini, menguji apakah memang ada ingkar janji dan kesepakatan ini, sehingga uang yang 4 miliar itu dikembalikan sebagai bentuk pemerasan. Mungkin seperti itu. Dia katakan masuk ranah pidana, bisa jadi begitu. Tidak bisa juga, karena salah sasaran kegugatannya. Nah, makanya saya bilang lebih tepat PMH. Kenapa kita bilang salah sasaran? Apa perbuatan prestasi apa yang dilakukan oleh itu kan ada kesepakatan, dia bilang kesepakatan sehingga pemberian uang itu, makanya dia bilang begitu. Terus dia masukkan turut Kapolri, Kejaksaan, turut serta itu turut tergugat dalam hukum acara perdata itu memang dia tidak terlibat langsung dalam material perkara. Itu namanya turut tergugat atau turut serta dalam dalam pihak dalam perkara perdata. Dia tidak masuk dalam material gugatan, tetapi dia wajib tunduk dan patuh terhadap putusan yang ada. Oke, kita simpulkan. Berarti kalau menurut tak kurang tepatnya karena seharusnya tidak masuk wan prestasi. Kalau dia gugat perdata kita setuju, berarti saya bilang seharusnya PMH. Bisa, kalau gugatan itu kan hak orang. Iya, tapi kan kalau kita bicara ranahnya, posisi kasusnya Kak, kurang tepat kan? Menghold perkara pun saya rasa korelasi antara perdata sama pidana kan kurang. Nah, pertanyaannya begini. Kalau kita berbicara tentang dia gugat terkait dengan kerugian apa? Immaterial. Ada immaterial, ada material. Kerugian materialnya apa? Itu uang 4M itu.
Kerugian materialnya, pertanyaannya uang itu sumbernya dari mana? Dari Dr. Reza Gladys, itu dia. Kalau kerugian material itu adalah seseorang yang telah mengeluarkan uang misalnya, lalu kemudian uang itu tidak kembali Nah itu. berdasarkan perjanjian yang ada. Kalau dia ingin menguji, Kalau tidak ada uangnya Nikita Mirzani keluar, kok ada kerugian materialnya? Apa kerugian material? kalau dia ingin menguji bahwasanya apakah itu masuk dalam perdata, ada perjanjian secara lisan, bagaimana? Kalau saya bilang tadi, hak setiap orang untuk Nah, menggugat sekarang, secara perdata. apakah berapa persen presentasenya ini barang bisa diterima atau ditolak atau NO? NO ini Bisa berapa persen kita NO? 80%. 80%. Berarti sepakat sama saya. NO ini. Saya juga begitu analisa. Karena bukan uang prestasi. Terus berapa persen kita analisa akan tertunda perkara pidananya? Tidak ada Sidang pidananya Tidak ada. tidak bisa tertunda ya? Beda. Karena tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi. Nah ini sekarang kita ngobrol sama dokter hukum ini. Dia Tidak ada juga korelasi. punya Pengancaman dan mana itu tidak ada korelasi. di Makassar. Salah satu senior kita. Kurang lebih begitulah. Thank you.